ya? Ya. Baik, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa supaya diridhoi oleh Tuhan. Kira-kira siapa ini yang mau berdoa baik kita? Oke, silakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami ingin segera memulai pelajaran kami. Tuhan Yesus, berilah kami kepintaran untuk menjawab pertanyaan yang diberikan Bapak Ibu Guru kami kepada kami. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, anak-anak. Ini kesepakatan kita belajar ya. Ini sudah kita buat minggu lalu. Kira-kira ini kita pakai lagi? Baik, untuk mengingatnya, ayo siapa mau membacakan kesepakatan kelas kita? Ya, silakan. Baca. Satu, berdoa. Dua, tertib dalam pembelajaran. Ada lagi yang mau membacakan untuk kita? Ya, silakan Kirana. Aktif dalam diskusi dan presentasi dan saling menghargai dan menghormati. Baik, jadi ini kita pakai ya, berdoa tadi sudah. Kemudian kita harus tertib dalam pembelajaran, aktif dalam diskusi dan presentasi, saling menghargai dan menghormati. Jadi nanti kalau ada yang berbicara, yang lain mendengar. Ketika ditanya harus dijawab, gitu ya. Setuju ya? Sudah paham? Baik anak-anak, sebelum kita menuju kepada tujuan pembelajaran, ayo keluarkan dulu makanan yang sudah Bapak suruh ya. Oke, angkat dulu makanannya, nah, panjang ini. Nah. Oke, sekarang dimakan ya. Ayo, silakan dimakan. Gimana? Lupa bawahnya? Oke, nah. Ini. Oke, kalau bisa berbagi ya supaya kawannya juga makan ya. Baik, jadi makan ya. Oke, kira-kira siapa ini yang mau mengungkapkan perasaannya ketika makan? Oke, silakan, Rika. Makan enak Pak. Wes bagus ya, tepuk tangan dulu. Ya kalau makan pasti kenyang ya. Oke, siapa lagi? Oke, Kirana. Waktu kemarin Pak Ibu gitu bekerja jadi lembut dimakan. Oh bagus, tepuk tangan dulu. Baik, ya kalau makan giginya harus ada ya menunya ya. Siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Oke, Pak Gion. Waktu kemarin Pak, kalau tidak ada lidah saya tidak selesai Pak. Ya, tepuk tangan dulu. Ya kalau makan harus ada lidahnya. Gimana nanti? Oke, silakan ada lagi. Oke, Desri. Iya. Waktu tuh makan liurku keluar. Yang nggak makan yang nengok keluar juga liurnya ya. Oke kawan, Pak, tepuk tangan dulu untuk kita. Tepuk tangan. Oke. Baik, tadi kan udah makan ya, udah kenyang, udah enak. Sekarang tujuan kita adalah siapa ini mau baca tujuan pembelajaran kita? Iya, silakan Elizabeth. Manusia mampu menganalisis alat-alat pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Iya, baik, tepuk tangan dulu. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita adalah murid mampu menganalisis alat-alat pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Siap untuk belajar? Siap. Oke, angkat jempolnya. Oke. Baik anak-anak, karena tadi kita bicara sistem pencernaan, namanya pun sistem, berarti ada beberapa organ atau alat yang bekerja sama. Kalau nggak bekerja sama, maka hasilnya tidak baik. Baik, jadi ini dia, perhatikan gambar kita ini. Ya, ini adalah organ-organ pencernaan manusia, gitu ya. Dan kita masuk makanannya ke mulut. Habis dikunyah-kunyah, masuk dia ke kerongkongan. Nah, ini lihat. Kalau kerongkongan, kata kuncinya keroncongan. Karena di sini ada kerongkongan, ada tenggorokan. Karena kita keroncongan, maka kita ingat. Jadi kerongkongan untuk sistem pencernaan. Masuk dia kan, lalu ke lambung. Habis ke lambung dia ke usus halus, kemudian ke usus besar, lalu dia ke rektum, lalu ke anus, keluarlah dia ya. Itu sisa-sisa dari pencernaan keluar melalui anus. Baik, ada di sini ada hati, ada kantung empedu, ada pankreas. Ini ternyata adalah kelenjar pencernaan. Ini adalah alat-alat
pencernaan tambahan pada sistem pencernaan. Sampai sini paham? Jadi kalau paham, perhatikan lagi ke depan. Baik, anak-anak ini tadi ya, waktu minggunya kita makan ya, ternyata ada apa? Ada gigi, ada lidah, ada kelenjar air ludah, ya kelenjar air ludah. Kalau ketiganya ini tidak bekerja sama, pasti apa? Nggak bisa lah kita makannya. Coba lidahnya masukkan dulu ke dalam, terus kunyah. Enak nggak? Bisa ya. Inilah yang pertama ya, yang tadi kita makan. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan di sini. Coba telan dulu air ludahnya. Di sini pegang. Bergerak nggak? Ya. Kemana dia bergerak? Iya, ini mendorong makanan yang sudah kita kunyah ke lambung. Ini namanya gerak peristaltik, ya, gerak peristaltik. Yang berikutnya ini lambung. Di sini aja masuk. Kalau kita terlambat makan, ya, ini kan kerjanya ini ya, meremas makanan ya. Ketika kita terlambat makan, maka lambung kita kosong, itulah yang mengakibatkan sakit asam lambung. Jadi inilah dia untuk lambung, ya. Oke, yang berikutnya ini dia adalah organ tambahan yang namanya tadi kelenjar pencernaan. Ada hati, ada pankreas, dan ada kantong. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia. Ini adalah usus halus. Jadi makanan tadi yang dari lambung yang siap untuk diedarkan, dia berada di usus halus. Dan ini usus besar, kita lihat. Usus besar, kan? Usus besar ini, dan disinilah yang namanya umbai cacing atau apa? Sakit yang harus dipotong kalau dia katanya makan biji-bijian, apa itu? Usus buntu ya, iya. Jadi kalau makan katanya kalau itu sudah membengkak maka harus diangkat. Ini ya, dari sini dia ke sini. Kemudian dia akan ditampung di sini yang namanya rektum. Sebelum dikeluarkan, ya kan? Maka dia simpan sini. Kalau masih ada rongga kosong masih bisa ditahan. Tapi kalau udah penuh, ya kan, nggak bisa lagi. Pergi sebentar sakit kan perut gitu ya. Maka dia akan dikeluarkan melalui anus. Jadi dari mulut sampai dia ke anus. Baik. Jadi itulah alat-alat pada sistem pencernaan. Sampai sini paham? Kita. Oke. Baiklah anak-anak. Kan kemarin kita udah membentuk kelompok ya. Kita udah membentuk kelompok, ini dia kelompok yang telah kita bagi. Lalu kita akan bekerja sama dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD saluran pencernaan. Jadi nanti kalian kan ini linknya sudah saya kirim di grup ya. Di grup kita udah ada linknya, nanti tinggal klik aja gitu ya. Lalu kerjakanlah dia sesuai dengan panduan LKPD yang ada di link tersebut. Oke, silakan setiap kelompok ambil. Ini suka hati ya, yang mana ya? Pilih terserah ya. Baik, silakan. Oke. Baik. Oke, jadi diklik di grupnya, di grup kita, klik linknya, lalu kerjakan sesuai dengan link tersebut. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, silakan.
Hah? Bikin nanti nama kelompoknya ya. Nama kelompok, kemudian anggotanya siapa gitu ya. Tetapi ini dengar, ini adalah tetap nanti nilai pribadi. Kemudian nanti presentasi juga harus kerjasama, nilai pribadi juga. Siapa yang aktif akan nilainya lebih tinggi. Ya. Nama kelompoknya, ya, nama kelompoknya suka ya. Mana yang disukai bikin gitu ya. Jadi kesukaan kalian, nama kelompoknya kesukaan kalian, supaya kalian bahagia ya. Ya, ikuti sesuai dengan petunjuk KPD kita ya. Ya, Pak. Oke. Paling kerjasama ya. Baik, waktunya 10 menit lagi ya. Ya, sesuai dengan KPD tadi ada waktunya ya. Ya, berarti 10 menit lagi ya. Sekian anak, sudah selesai? Tidak. Ya, 5 menit lagi ya, jangan lupa 5 menit lagi. Ayo. Jangan sampai selesai ya. Saya 4 menit lagi ya. Jangan lupa bekerja sama. Ya. Nanti kan ada siap, teman ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Bagi teman-teman nanti sesuai dengan tadi dia KPD bagaimana cara kita melakukan video shopping. Paham ya? Oke.
terjadi gerakan dari samping terjadi dari samping gerakan saltik. Hai anak-anak, sudah siap? Sudah. Kalian susah. Hai, sudah selesai, silakan ditempel di tempatnya kalian sertifikat. Silakan. Silakan ya. Kalau sudah selesai, kembali ke tempatnya masing-masing ya. Kalau sudah selesai tempel. Baik anak-anak, karena sudah selesai ya, maka setiap kelompok akan ada satu orang untuk menanggung jawab standnya ya. Oke, silakan ini kelompok statue. Silakan. Ini kelompok kecebong, silakan. Kelompok baba, silakan. Ini kelompok melati, silakan. Kelompok Fantastic Four. Lalu kelompok pelangi, silakan. Luar biasa ya. Ya, lu gila. Betul. Baik teman-teman, ini adalah gambar usus besar. Yang ini adalah kolon dasar, yang ini adalah kolon turun, yang ini adalah kolon naik, yang ini adalah ileum, yang ini adalah umpan cacing, yang ini adalah anus, yang ini adalah rektum. Saya menjelaskan apa itu penggunaan usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi dan mengubahnya menjadi feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat berbagai bagian, yaitu kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali ke udara dari zat sisa makanan. Yang kedua adalah rektum sebagai menyimpan feses sementara waktu. Terima kasih. Gambar ini adalah merupakan gambar yang menjelaskan bagian. Yang pertama ada bagian otak atas. Bagian otak atas untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Yang kedua adalah bagian kardiak. Bagian kardiak merupakan bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Yang ketiga adalah gambar fundus. Gambar fundus adalah merupakan bentuk seperti kubah letaknya di atas badan lambung. Yang keempat adalah otak sekitar bawah. Otak sekitar bawah untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Yang kelima adalah badan lambung. Yang keenam adalah pilorus. Pilorus adalah kerongkongan yang berhubungan lambung dengan usus halus. Terima kasih. Hai teman-teman, ini adalah salah satu alat pencernaan yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari isi mulut. Yang pertama, mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan mulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan kalsi atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap. Nah, enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut juga ada lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Berikut gambar anatomi bagian-bagian mulut. Terima kasih. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan organ pencernaan yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati adalah organ pelengkap dalam
dalam proses pencernaan lemak. Cairan empedu ini berwarna kuning kehijauan yang mengandung garam, kolesterol, dan leste. Cairan empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan untuk usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Ya, kalau hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Nah, kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang usus halus. Yang ini adalah duodenum, sedangkan yang ini di sini. Yang ini pula ileum. Selanjutnya, usus halus merupakan organ pencernaan yang terhubung dengan usus besar. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan. Nah, di usus besar terdapat beberapa satu kolon sebagai tempat pemadatan feses, 2 rektum sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan bagian dari tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut kerongkongan atau esophagus. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Sekian dari saya, terima kasih. Baik anak-anak, bagaimana tadi perasaannya setelah melakukan window shopping? Senang ya, bertambah ilmunya ya. Dari kelompok satu ke kelompok lain sudah menemukan pengetahuan yang baru, yaitu bagian-bagian dari Sistem Oke. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah belajar ya tentang sistem pencernaan. Sekarang siapa yang mau merangkum pembelajaran kita sekitar sistem pencernaan pada manusia? Ayo, siapa yang mau? Kali ya. Oke, Kirana lah. Ayo, Kirana. Sistem pencernaan ada beberapa alat, yaitu mulut, tenggorokan dan kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum dan anus. Dan juga ada sistem kelenjar, yaitu hati, empedu, dan pankreas. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, jadi sistem pencernaan tadi ya terdiri dari alat pencernaan seperti tadi ada mulut, lalu kerongkongan. Kalau tenggorokan itu sistem pernapasan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan lalu ada kelenjar pencernaan, yaitu hati, empedu, dan pankreas. Di sini jelas ya? Oke, jadi kalau sudah jelas, maka kita akan merefleksi. Kita akan refleksi ya, refleksi pembelajaran. Ya, refleksi pembelajaran kita hari ini. Kapan tersebut terjadi pencernaan secara siapa yang tahu? Oke, Ica, ayo. Ayo, silakan dipilih ya. Silakan dipilih. Yang mana? Yang mana, Ica? Oke, kita coba ya. Benar, benar. Baik, yang kedua.
Oke. Lihat. Yang kedua, gambar tersebut terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu, ayo tadi ada itu, secara mekanik. Ayo angkat tangannya. Oke, Alkanus, tekan. Yang mana? Oke, yang mana? Nomor? Ya benar. Sekarang nomor 3. Bagian dari gambar ini adalah, ayo, silakan. Yang mana tadi ini? Ayo, kelompok siapa? Ayo, siapa? Apa? Lewat? Ayo, ya silakan Rifka. Tunjuk aja ya, salah nggak apa-apa ya. Kita tunjuk. Apa jawabannya? Cukup gede. Oke, salah. Apa ya jawabannya? Cartia undus corpus antum pilolus. Oke, apa? Oke, bagian-bagian dari usus halus adalah, ayo usus halus tadi siapa? Usus halus. Ya silakan. Silakan Marijal. Mana? Merah ya. Oke. Selanjutnya ya. Oke, siap. Bagian-bagian dari usus besar adalah, ayo. Bagian-bagian usus besar adalah, ayo, silakan. Angkat tangannya. Boleh benar ya. Ayo. Ayo, siapa? Ayo. Ya, Niken, silakan. Tapi pertanyaan, ayo. Siapa yang bisa? Ya, silakan juga nih. Mana benar? Mana apa? Oke, ya, nggak apa-apa ya. Oke, yang terakhir, yang termasuk kelenjar pencernaan adalah, silakan Kirana. Oke, yang mana nih? Oke, biru ya. Oke. Baik, game komplit. Jadi, terima kasih. Semuanya sudah berusaha dan luar biasa ya. Jadi itulah pelajaran kita ya. Sekarang aku mau tanya, bagaimana perasaan kalian? Ya, tapi ekspresikan ya. Boleh seperti ini, boleh kemana gitu ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar bersama Pak Ade? Silakan. Oke, ulang ya. 1, 2, 3. Baik, jadi kalau sudah senang ya, senang berarti nanti harus lebih semangat lagi ya. Baik, demikianlah pembelajaran kita. Nanti di rumah silakan dibaca lagi selanjutnya ya. Ya. Untuk pertemuan berikutnya supaya lebih baik lagi. Oke, persiapkan dulu bukunya, disimpan karena jamnya sudah pas ya, Oke, kita akan istirahat. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.